Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita menghayati Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi adalah perayaan masa transisi dari kematian Yesus menuju kebangkitannya. Para pengikut Yesus masih tidak mengetahui, juga masih belum bisa memahami bahwa Yesus akan bangkit. Yang mereka lihat hanyalah peristiwa tragis kematian yang mengguncangkan kehidupan mereka. Bahkan iman mereka terguncang, hingga membuat sebagian besar dari mereka kemudian harus undur, bahkan menghilang. Kita bisa temukan dalam cerita Yesus sampai kematiannya, banyak para murid, orang-orang terdekat Yesus yang kemudian pergi meninggalkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di Sabtu Sunyi ini kita diajak untuk menghayati, merenungkan sabda Tuhan di dalam Matius 16 ayat 21. Sabda Tuhan demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti para murid di dalam kisah bacaan hari ini, kita pun bisa mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, memilukan, juga peristiwa yang traumatis yang bisa mengguncang kehidupan kita. Bahkan iman kita bisa terguncang oleh karena itu. Sabtu Sunyi ini mengajak kita untuk kemudian menghayati kematian Yesus tanpa kehilangan pengharapan akan janji keselamatan dan juga kebangkitannya. Kita melihat bagaimana orang-orang terdekat Yesus yang mengalami perasaan hancur. Kurang lebih 3 tahun mereka hidup bersama, penuh harap, kagum pada Yesus. Dalam waktu kurang dari 24 jam, harapan mereka kemudian hancur, luluh lantak. Hati mereka kemudian hancur melihat sosok Yesus yang mati tergantung di kayu salib. Orang yang biasanya berbondong-bondong mengikuti Yesus, kini satu persatu meninggalkan Yesus. Para murid pun hanya menatap dari kejauhan, tidak berani untuk kemudian mendekat. Hanya tinggal beberapa sosok saja yang kemudian terlibat dalam narasi pasca kematian Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apa yang dialami dan dirasakan oleh pengikut Yesus, hati yang hancur, hati yang luluh lantak, bisa jadi kita rasakan saat ini. Dan mungkin hari-hari ke depan bisa jadi hati kita dilingkupi oleh perasaan yang menyedihkan, memilukan, bahkan kita berada di ambang batas putus asa. Pengharapan yang seolah sulit kita temui, kita rasakan. Di saat itu, di dalam peristiwa yang mungkin membuat kita putus asa, kecewa, sedih, trauma yang kapan saja bisa datang menghampiri kita, kita diajak untuk memperhatikan sabda Tuhan pada saat ini, di mana dari awal Yesus mengatakan bahwa dirinya akan banyak menderita penderitaan, dibunuh,
tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang bisa kita temukan dari sabda Tuhan saat ini? Kita sadar akan keterbatasan dan kekurangan kita. Dan mestinya setiap hari, setiap saat, kita perlu menyadari akan keterbatasan itu. Di mana hati kita sebagai manusia sering memiliki dan sangat dekat dengan luka, lelah, bahkan tadi seringkali diambang putus asa. Yesus menjalani kesengsaraan dan juga mati di kayu salib, tetapi di hari yang ketiga ia bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Pengharapan akan selalu ada. Karya Allah tidaklah berhenti. Di tengah keterbatasan kita sebagai manusia, marilah terus mengamini dan juga terus percaya bahwa pengharapan akan karya Allah itu akan terus berjalan. Bahkan di balik penderitaan yang terberat sekalipun. Kiranya di Sabtu Sunyi ini kita tetap semangat menghayati bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Karya Allah terus berjalan, tidak pernah terhenti. Meskipun penderitaan terberat sekalipun menghampiri kita. Selamat menghayati Sabtu Sunyi, Tuhan memberkati. Amin.